Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas kelanjutan video sebelumnya ya. Video sebelumnya bagian 1, ini bagian 2 mengenai menaikkan omset di Shopee dengan cara beriklan. Oke, simak terus ya. Oke guys, sesuai janji saya di bagian pertama. Kalau bagian pertama kan masih menjelaskan konsep ya. Nah, di video kali ini kita akan lebih membahas soal teknis beriklan. Oke, nah kita langsung masuk aja ke dashboard Shopee. Nah, oke guys, ini dashboard Shopee. Nah, oh iya, ini sekalian pengumuman. Ini untuk klarifikasi PPN. Nah, kalau teman-teman dapat info, ya dapat info kalau akan ada PPN 10% untuk Shopee, itu teman-teman tenang aja. Karena PPN 10% hanya untuk produk digital dan yang dijual oleh penjual luar negeri. Jadi nggak perlu khawatir buat PPN itu. Wes. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya buat PPN ya. PPN-nya tidak berlaku untuk teman-teman yang penjual di dalam negeri yang menjual barang-barang dari dalam negeri itu tidak terpengaruh. Oke, nah guys, kita langsung masuk ke teman-teman lihat sebelah kiri. Nanti ada pilihan iklan Shopee, teman-teman bisa klik. Oke, lalu teman-teman scroll ke bawah. Tampilan saya seperti ini karena ini adalah akun yang saya pakai buat testing. Jadi memang akun ini tidak ada saldo iklan dan tidak ada iklan yang berjalan. Jadi muncullah seperti ini. Kalau teman-teman ada iklan yang berjalan, biasa ada muncul grafik dan ada tabelnya. Ya, ini nggak apa-apa, nggak masalah. Klik buat iklan kata kunci sekarang. Oke, nah saya coba bikin ini, saya bikin testing celana panjang pria fashion. Kita coba bikin ya iklan ini. Klik, klik hanya yang mau dibuat iklan aja. Saya sarankan sih satu aja. Ya satu. Kenapa nggak dua, nggak tiga? Karena kalau dua tiga nanti yang muncul iklannya itu kata kunci otomatis. Sedangkan kita mau mencari kata kunci yang manual yang kita tentukan sendiri. Kenapa tidak otomatis? Karena kalau otomatis itu biasa ikut Shopee dan biasanya lebih boros. Ya, nanti saya jelaskan lebih detail lagi di berikutnya. Oke, sudah kita centang satu. Lalu teman-teman klik konfirmasi di bawah ini. Oke, satu dari 20 produk dipilih. Ya, nggak apa-apa, memang satu aja. Karena kalau teman-teman pilih 2, 3, nanti tidak akan bisa pilih manual. Oke, saya jelaskan dulu di sini ya. Ini anggap aja satu produk dulu, satu produk dipilih. Lalu teman-teman sini ada modal, mau tanpa batas atau tentukan modal, khusus untuk produk yang ini ya. Jadi kalau tanpa batas produk ini kalau misalkan iklannya kenceng, itu bisa jalan terus teman-teman, nggak ada batasnya. Ya, sampai modal itu bisa habis. Nah, tapi kalau teman-teman pakai yang tentukan modal, ini membatasi. Misalkan teman-teman pakai 2.500, berarti iklan itu tiap harinya hanya bisa berjalan sampai maksimal budgetnya 2.500. Kalau sudah mentok 2.500, iklan itu akan berhenti secara otomatis. Baiknya pakai yang mana, itu tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau saya biasa pakai yang tentukan modal. Biasa saya begitu. Oke, tanpa batas waktu atau tetapkan tanggal. Ini bisa teman-teman atur tanggalnya, tanggal mulai dan tanggal selesai. Ya, teman-teman bisa klik. Ini tanggal mulai, tanggal selesai misalkan mau tanggal 30. Teman-teman klik aja tanggal 30, nanti akan otomatis terbuat di sini 18 September 2020 sampai 30 September 2020. Kalau teman-teman mau iklannya jalan terus tanpa ada batas waktu, berarti klik yang atas. Oke. Oke. Nah, ini tetapkan kata pencarian ya. Iklan yang kita buat ini teman-teman, ini masuk dalam iklan kata kunci. Kalau di bagian pertama kemarin saya jelaskan ada iklan kata kunci dan iklan produk serupa. Ini yang kita mau mulai buat adalah iklan kata kunci. Ya, teman-teman kalau misalkan masih ada yang bertanya, kok ada begitu ya? Coba teman-teman bisa klik dulu yang bagian satu ya. Nanti ada linknya di atas sini. Teman-teman bisa klik. Nah, oke. Nah, lalu begini teman-teman. Ini ada pilih otomatis sama pilih manual. Ya. Kalau teman-teman di atas ini teman-teman memilih lebih dari satu produk, misalkan saya tambahin lagi produk yang lain nih, ya.
Jadi 2 yang dipilih ya. Saya tambahin begini. Ini yang di bawah tulisan pilih manual hilang teman-teman. Ya, jadi tidak aktif. Hanya bisa pilih otomatis. Ya, dan ini kalau pilih otomatis biasa akan lebih cepat boncos, lebih cepat habis modalnya karena yang pilih otomatis dari Shopee dan kita nggak tahu kata kuncinya apa. Oke, nah kalau teman-teman satu aja, ini di delete, saya delete. Cuman pilih satu produk, teman-teman bisa otomatis dan bisa manual. Oke ya. Nah, saya sarankan pakai yang manual, otomatisnya dimatikan. Oke, tambah terus lalu klik yang ini, tambah rekomendasi kata pencarian. Oke. Nah. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini adalah semua ini sampai bawah adalah yang otomatis dipilihkan oleh Shopee. Ya, ini yang otomatis dipilihkan oleh Shopee. Otomatis dipilihkan oleh Shopee melihat iklan kita seperti apa. Jadi dia pilih otomatis begini. Nah, tapi yang dipilih otomatis oleh Shopee itu kan belum tentu sesuai sama produk kita. Misalkan celana kita, ini kan celana Levi's. Misalkan celana kita bukan Levi's. Ya, celana Levi's. Misalkan celana kita yang jumbo misalkan. Berarti yang atas nih nggak kepake. Yang kepake cuma yang jumbo. Misalkan seperti itu. Terus ada celana katun. Padahal celana kita belum tentu katun misalkan. Ada celana jeans sama celana formal. Padahal celana kita yang jeans, berarti yang formal nggak perlu. Nangkap maksud saya teman-teman ya. Berarti yang dipilih oleh Shopee itu belum tentu semuanya kepake. Jadi karena itu lebih baik kita centang yang paling atas. Ya, ini kecentang semua ya. Kita centang ini kecentang semua. Lalu kita hapus massal. Ya, informasi. Kita hapus semua dulu yang Shopee sudah pilih. Kita klik tambah kata pencarian, kita bikin sendiri. Oke ya, kita bikin sendiri. Oke. Oke, sebentar. Oke, nah kita bikin sendiri seperti teman-teman ya. Tadi produk saya adalah celana panjang pria. Ya, celana panjang pria katun. Oke, nah sekarang kita mesti lihat dulu nih. Kualitas pencariannya gimana? Contoh ini ada kata pencarian celana. Celana, volume pencariannya 345.742. Ini dalam 1 bulan, teman-teman. Dalam 1 bulan. Nah, harga rekomendasi Shopee adalah 229. Ini berarti adalah harga yang direkomendasikan Shopee supaya ketika ada yang mencari pakai kata kunci celana, iklan kita itu muncul di paling atas. Oke ya teman-teman, sampai sini semoga semoga paham ya. Nah, tapi yang teman-teman perlu perhatikan adalah harga rekomendasi ini suka berubah. Jadi kalau sekarang teman-teman 229, nanti teman-teman coba lagi belum tentu 229. Kenapa? Karena tergantung daripada orang yang melakukan bid. Jadi harga rekomendasi ini adalah harga untuk ngebid. Jadi kan ada banyak tuh pengiklan di Shopee. Nah, ada yang ngomong, saya berani bayar segini, saya berani bayar segini, saya berani bayar segini, iklan saya tolong dinaikin paling atas. Yang ini saya segini, bayar segini, iklan saya juga naikin paling atas. Jadi rebutan tuh. Rebutan di situ, akhirnya kalau pemainnya semakin banyak, otomatis harganya akan berubah lagi. Kalau pemainnya sedikit, otomatis akan berubah lagi. Ini harga rekomendasi dari Shopee. Jadi hanya Shopee yang tahu tuh, hanya Shopee yang tahu algoritmanya, hanya Shopee yang tahu berapa orang yang bersaing di sini. Ya, nangkep ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita mau cari kata pencarian yang cocok untuk produk kita tadi ya. Celana panjang pria katun. Ya. Oke. Sekarang kita cari ini celana, ada celana panjang. Nah, otomatis di sini sudah muncul beberapa rekomendasi dari Shopee. Tapi kita mau cari coba sendiri aja ya. Celana panjang. Yes.
panjang. Oh, ada macam-macam celana panjang pria. Oke, saya enter. Oke, muncul 162.377. Oke, nah kalau saya mau pakai ini gimana caranya? Tinggal teman-teman klik sebelah kanan ini tambah. Nanti akan muncul sebelah kanan sini teman-teman. Ya, ini berarti sudah siap dimasukkan untuk sebagai kata kunci iklan kita untuk produk yang tersebut. Ya, oke, celana panjang pria. Apalagi? Pria itu bisa disebut juga sebagai laki-laki ya. Oke, celana panjang laki-laki. Oh, ada nih 4.874. Ya. Klik tambah. Oke. Celana panjang. Oh, ini ada laki-laki dewasa, misalkan. Laki dewasa ini ada nih. 2.818. Oke. Oke, lalu celana panjang apa lagi? Oh, tadi ada pria laki-laki dewasa, berarti pria dewasa harusnya juga ada. Celana panjang pria dewasa 1.500. Oke. Kalau masih di atas 1.000, saya sarankan diambil aja, teman-teman. Ya. Oke. Kalau di bawah 1.000, itu teman-teman mesti cek dulu persaingannya gimana. Kalau misalkan di bawah 1.000, kemungkinan besar itu biasanya kalau produk kita udah sesuai sama kata kunci judul ya, bukan kata kunci iklan ya, kata kunci yang di judul. Kalau judulnya itu udah mengandung kata kunci yang bagus, itu biasanya kalau di bawah 1.000 biasanya produk kita muncul, nggak perlu di iklan, biasanya langsung muncul. Ya, oke, kita lanjut lagi. Kalau teman-teman mau lebih tahu detail tentang kata kunci judul, bisa cek video yang beberapa video sebelum ini ya. Nanti saya kasih linknya di atas sini, teman-teman bisa klik. Oke. Lalu, nah, teman-teman bisa nggak scroll ke bawah? Boleh. Scroll ke bawah ini adalah yang berhubungan dengan ini. Dengan ini atau dengan produk, Shopee kasih rekomendasi di bawah. Nah, ini teman-teman bisa juga scroll ke bawah, lihat apakah ada yang masuk kategori. Ini celana pria dewasa. Oh, tapi nggak ada kata-kata panjang ya. Oke. Saya nggak ambil. Nah, celana bahan pria panjang. Oh, ini bisa juga celana bahan. Tapi ini 345. Oh, saya nggak ambil di bawah 1.000. Saya nggak ambil. Celana pria panjang jeans. Oke, tapi saya nggak ambil karena punya saya bukan jeans. Celana kain pria panjang. 388 di bawah 1.000 ya. Saya nggak ambil. Celana panjang pria formal. Oh, ini bisa. Boleh nih. Tambah. Oke, ini enggak. Celana dewasa pria. Celana panjang pria murah. Oke, boleh nih. Boleh juga celana panjang pria murah. Saya ambil. Nah, dan teman-teman cari aja terus. Teman-teman lihat mana yang masuk sama kategori produk teman-teman. Bisa teman-teman scroll sampai bawah. Kalau di scroll sampai bawah tidak ada lagi, bisa cari di sini lagi. Ya. Celana panjang pria. Misalkan apa? Kantor ada nggak ya? Pria kantoran misalkan. Oke, cuma 50. Oh, saya nggak ambil. Saya nggak ambil. Lalu celana panjang pria. Apalagi ya? Pria formal tadi sudah ya. Oh, tadi sudah. Oke. Nah, teman-teman bisa cari terus teman-teman yang kira-kira kata pencarian ini, kata kunci ini berhubungan dengan produk teman-teman. Kalau sudah, teman-teman bisa klik tambah, masuk ke sini. Kalau sudah masuk ke sini, itu sudah siap dipakai untuk teman-teman beriklan. Oke ya. Nah, tinggal teman-teman sekarang begini. Tentukan harga dan tentukan yang bawah nih. Ubah tipe pencocokan. Tipe luas atau spesifik. Ya, teman-teman tentukan ini dulu, baru cek harga di atas ya. Nah, teman-teman maunya yang mana? Luas apa spesifik? Kalau saran saya, pilih yang spesifik. Ya, kenapa? Apa sih bedanya pencarian luas dan
bedanya tipe pencocokan luas dan spesifik. Nah, ini agak panjang teman-teman, nanti akan saya bahas di video bagian ketiga ya, setelah ini ya. Nah, tapi saran saya, teman-teman pakai dulu yang spesifik. Nanti akan saya jelaskan bedanya spesifik dan luas. Kalau teman-teman tertarik pakai yang luas, silahkan. Tapi saran saya sampai sini spesifik dulu. Oke. Nah, ini harga yang di sini adalah harga rekomendasi. Kalau teman-teman pakai harga ini, otomatis iklan teman-teman akan muncul di deretan atas. Ya, deretan-deretan atas lah, pokoknya bagian-bagian atas hitungannya. Oke, nah teman-teman bisa set, teman-teman bisa atur, mau yang pilih bagian atas, kalau segini atas, teman-teman mau kurangin boleh. Jadi 550 berarti ini agak ke bawah nih, nggak terlalu atas. Atau minimal paling kecil 150 untuk pencocokan spesifik ya. Yang spesifik ini paling kecil 150, kalau untuk yang luas 180. Teman-teman bisa atur. Oke, mau atur pakai yang mana? Bebas. Harganya juga bebas. Teman-teman mesti tes. Atau mau pakai yang paling minimum juga boleh. Tapi resikonya adalah kalau teman-teman pakai yang minimum, kadang bisa muncul di ranking yang bawah-bawah juga tuh. Jadi belum tentu bisa muncul di halaman yang pertama, kadang bisa di halaman yang kedua, atau bisa di halaman pertama tapi yang bawah-bawah. Ya, itu semua ada plus minusnya. Nah, mesti gimana? Nanti teman-teman bisa coba aja dulu ngiklan, teman-teman lihat hasilnya. Ya, kalau yang dirasa minimum cukup, ya boleh silakan. Kalau kurang pengen lebih naik ke atas, biar lebih banyak dilihat orang, tambahin aja budgetnya. Ya teman-teman ya, teman-teman coba iklan dulu aja, nanti bisa dievaluasi gimana hasilnya. Oke, nah kalau sudah, konfirmasi dan tambah kata pencarian. Oke, nah di sini berarti sudah. Oke, sudah masuk sini semua teman-teman tadi ya. Oke. Oke, sudah masuk semua. Kalau teman-teman mau tambah lagi, klik tambah. Kalau mau dihapus, klik ini. Misalkan saya mau hapus yang ini, baris kedua saya hapus. Saya klik ini, tong sampah. Nanti baris kedua menghapus sendiri. Mau ganti tipe pencocokannya, bisa diganti di sini. Mau luas apa spesifik, bisa diganti di sini. Oke ya. Oke, harga rekomendasi juga bisa diganti di sini. Nah, ini teman-teman yang saya bilang tadi, kalau teman-teman ganti luas, itu minimal 180, bukan 150. Ya, ini kalau saya ganti spesifik lagi, minimal 150. Oke, teman-teman ya. Oke, kalau sudah, saya klik aktifkan iklan. Nah, biasanya teman-teman akan diminta apakah mau mencoba iklan produk serupa untuk meningkatkan penjualan? Ya, iklan produk serupa seperti apa? Teman-teman bisa nonton video bagian pertama, itu sudah saya jelaskan kalau iklan produk serupa munculnya di mana. Nah, ini minimal Rp100. Kalau teman-teman mau ikut aktifkan juga, klik yang ini. Kalau tidak, klik yang ini. Ya, misalkan saya coba aktifkan juga. Aktifkan iklan produk serupa. Oke, ini karena saya belum ada saldo iklan, diminta top up. Tapi kalau teman-teman sudah ada saldo iklan, biasa langsung aktif. Oke, ini saya abaikan aja. Anggap aja tadi setelah klik, langsung aktif ya. Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu dulu teman-teman di video kali ini. Ya, nanti video bagian ketiga saya akan jelaskan bedanya tipe pencocokan luas dan tipe pencocokan spesifik. Oke, bentar. Ya, di video ketiga nanti akan saya jelaskan bedanya tipe pencocokan luas dan tipe pencocokan spesifik. Ya, saya nggak jelaskan di video ini karena menurut saya itu cukup panjang dan harus dijelaskan secara spesifik. Ya, supaya teman-teman lebih paham, supaya video ini nggak terlalu panjang, saya akan jelaskan lebih detail di bagian yang ketiga. Ya teman-teman ya, semoga video ini bisa bermanfaat, bisa dipahami oleh teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel ini, like, share, komen, dan kalau teman-teman nonton di Facebook, jangan lupa like dan follow fanpage kami. Oke, thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.